terima kasih para kancah PNN TV, perbincangan tentang menuju Balai Kota. Kita lanjutkan lagi dengan Kang Diki Chandra. Kang, Yap. Jelas partai politik itu memandang seolah Kang ada yang olo-olo katanya, yang lain itu datang mendaftar ini. Nah Kang, tidak terpikir juga Kang untuk independen lagi gitu kan? Masih ada waktu loh, 40.000. Kalau bicara independen, saya mungkin akan sedikit protes kepada Kementerian Dalam Negeri, karena pada saat itu juga saya sudah sampaikan, kalau memang mau ada independen maka jangan setengah-setengah. Artinya independen itu kan lebih kepada pengusungan seseorang untuk menjadi seorang kepala daerah. Tapi setelah menjadi kepala daerah, apa tugas tim independen? Apakah tim independen punya ruang di DPR? Kan tidak ada. Tidak ada yang akan mengawal kebijakan si pemimpin dari independen untuk bisa lanjut sampai ke seterusnya. Ketika misalnya membuat perencanaan pembangunan, perencanaan pembiayaan dan anggaran segala macam, itu harus melalui DPR. Di mana di DPR itu tidak ada tempat duduk, tidak ada ruang untuk tim independen. Makanya waktu itu saya sampai sampaikan, kalau memang mau independen ada, tolong jangan setengah-setengah dong. Ada ruang dong untuk tim independen untuk bisa berdiskusi, bukan berperang tapi berdiskusi, brainstorm dengan teman-teman dari partai. Tapi kalau konsepnya independen sampai sekarang seperti ini bukan hal yang bagus. Sama seperti Ahok, Pak Ahok ini kemungkinan besar bisa jadi menang dengan menggunakan kereta independen. Tapi yang harus dipikirkan pada saat nanti pelaksanaan pekerjaannya, apakah terus akan terjadi kegaduhan? Apakah kita dalam membuat sebuah kebijakan harus terus-terusan bentrok, harus muncul di televisi nanti debat panjang? Kan tidak juga. Kan alangkah indahnya apabila kita lahir dengan cinta oleh Allah, tentunya kita selesaikan masalah dengan cinta. Kita rembukan. Kalau bicara soal ada plus minus di sisi partai segala macam, saya rasa semua juga punya plus minus. Jadi dari situ saya berpikir memang saat ini jalur yang tepat dan paling pantas itu memang dari partai politik. Kemarin teman-teman sudah bilang, gitu ya, Kang? Teman-teman bilang, Kang, kalau semua partai tutup, kita mungkin akan gerak di independen. Selama konsepnya seperti ini saya belum siap. Ada lagi, Kang, kalau misalnya nggak ada, Kakang jadi wakil. Wakil itu tidak perlu saya, karena wakil untuk orang seperti saya tidak akan efektif. Tidak akan efektif, hanya akan jadi boneka pemenangan. Saya juga nggak mau. Itu kan, sementara saya punya visi. Nanti gitu kan, gitu. Enggak, gini. Kalau saya punya pemikiran, kalau kayak gitu kan efektivitas saya untuk kerja juga kurang. Artinya ketika saya jadi, kalau hitung-hitungan ya, kalau saya jadi artis, honor saya itu sekali syuting bisa gaji 1 bulan jadi kepala daerah. Tapi kenapa banyak kepala daerah yang jadi kaya? Itu bangsat ya, punten. Itu kan, bangsat, karena banyak kan rata-rata begitu. Dari proyek, dari SPPD dan segala macam. Nah, ketika seseorang kalau memang punya niat untuk jadi kepala daerah, nawaitunya memang betul ibadah, maka dia harus siap miskin. Makanya saya datang ke orang tua juga begitu. Kalau memang ini siap nggak miskin? Karena ketika memang kita mencalonkan dan misalnya ditafsirkan jadi, kita harus siap dengan kondisi yang terpait. Kan nih Kang, partai politik itu kan terjadi 2 segmen juga, nasionalis dan religius. Nah, kedekatan Akang nih, apakah berpengaruh enggak? Saya akan mendekati partai religius seperti ya PBB, PKS, ya. P3. Saya sih husnudzon. Nasionalis gitu, nggak masalah. Gitu. Saya husnudzon bahwa semua partai juga, karena mayoritas penduduk kita muslim, semua partai juga pasti punya kepedulian kepada agama, 1. Semua partai juga punya kepedulian kepada rakyat, 2. Jadi pada dasarnya semuanya juga sama. Buat di mata saya, kita harus husnudzon bahwa mereka punya perencanaan, makanya dapat disahkan oleh pemerintah untuk menjadi partai juga karena punya nawaitu niat yang sangat positif, dan semuanya juga pasti ada sisi positif untuk kebaikan di satu daerah atau negara ini. Kita bayangkan seolah Akang itu mendapat partai politik, diusung oleh partai politik, otomatis kan perlu wakil. Nah, minimal kriteria wakil Akang itu harus begini karena itu kan jadi partner selama 5 tahun ke depan. Karena kan ada pengalaman ketika berpartner di Garut aja, mungkin ini ada disharmonisasi sampai Akang akhirnya mundur. Kalau kaitan wakil, begini. Kalau seorang wakil harus pintar memilih siapa pemimpinnya. Kalau pemimpin ke wakil sebetulnya tidak terlalu berat, tapi tetap harus juga memilih yang tepat. Kalau saya waktu itu kan hitungannya begini, saya harus sama dengan dia, atau seperti kalau saya mau dia salah, tapi kalau saya diem aja salah, ya udah saya keluar, gitu kan. Karena pilihannya sangat sedikit, ikut dia atau diem aja, atau mungkin jatuhin dia, saya nggak mau begitu. Ya udah saya mundur aja, gitu kan. Nah, seorang wakil itu
seyogianya memang kalau ini juga bagian dari yang pernah saya sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri di Bakor Pemang Jawa Barat waktu itu. Kementerian Dalam Negeri harus segera mengkaji ulang mengenai keberadaan wakil kepala daerah, karena di Undang-Undang 32 tahun 2008 itu dimunculkan bahwa seorang wakil kepala daerah itu tugasnya hanya A, B, C, D segala macam, dan beberapa tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Pasal 27-nya saya kalau nggak salah, tanggung jawabnya itu kepada kepala daerah. Agak rancu. Nah, makanya di sini memang kuncinya bagaimana kepala daerah, bupati atau wali kota atau gubernur, itulah yang harus turun ke bawah. Artinya dia yang harus betul-betul merangkul si wakil. Ayo kita barengan. Jangan sampai wakil ini, jangan sampai konteksnya hanya larinya ke masalah proyek, masalah kekuasaan, masalah konstituen. Ini yang kita harus hindari. Gitu. Kang, berbicara figur nih. Di Tasik itu kan untuk wali kota itu udah jelas, Pak Budi, wali kota, dan Pak Dede. Nah, yang lain itu semuanya menarget wakil, dan mungkin satu lagi yang berani menjadi orang nomor satu, Kang Diki Chandra. Nah, otomatis kan harus ada pasangan. Dari yang sudah muncul nih, ada nama Dr. Asep Hidayat, ada Heri Hendriana, ada Denny Romdoni, ada Muhammad Yusuf yang birokrat Kabupaten Tasik, ada juga Heri Ahmadi, ada juga Nanang Nur Jamil yang pernah juga ke Akang. Nah, dari ke calon wakil ini kan otomatis apakah Akang sudah punya calon sendiri atau ada, saya mengarah ke dia nih, minimal ada pengamatan. Dari sekian banyak orang yang disebutkan, saya baru ketemu sama 2 orang, Pak Nanang Nur Jamil sama dari PKS, Heri Ahmadi. Pak Heri Ahmadi. Ya, di satu sisi punya kelebihan dan kurang masing-masing. Pak Nanang itu ada kelebihan, dia pintar, luar biasa, inovatif, dan semangatnya tinggi, kelihatannya beliau menggebu-gebu. Kalau Pak Heri Ahmadi lebih kalem, lebih tenang, dan saya cukup tertarik dengan ada ruh yang sama sih, memang spirit yang sama, di mana ada spirit yang sama terkait dengan pengorbanan diri untuk masyarakat. Keduanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau yang lain yang disebutin saya belum pernah ketemu. Yang digembar-gembor bahwa saya dipasangkan dengan Dr. Asep, demi Allah sampai sekarang belum pernah ketemu. Pak Asep yang mana? Dr. Asep saya pernah lihat di foto ini, tapi ketemu aja belum pernah. Dialog pun belum pernah. Kang berarti seolah mengarah ke PKS ya, Kang? Tinggal Akang bawa. Apa yang saya ceritakan itu adalah tentang penilaian, jadi bukan mengarah. Karena kalau belum melakukan lagi ke depan. Sebetulnya yang saya lakukan pada silaturahim kemarin itu kan, dan belum ada kepikiran mengenai siapa yang menjadi wakil, karena balik lagi tim ini kan akan membicarakan soal partai mana yang betul akan mengusung. Bisa jadi enggak. Tim juga sempat tanya, alam untuk jadi kumaha. Ya, saya bilang kalian udah berdoa, udah. Kan kalau misalnya doaku terkabul, maka kita harus bahagia karena itu keinginanku. Tapi kalau doaku tidak terkabul, maka kita harus lebih bahagia karena itu pasti keinginan Allah, dan keinginan Allah jauh lebih baik dibandingkan keinginan manusia manapun. Saya cuma sampaikan begitu ke anak-anak. Jadi selama kita mau ikhtiar dengan cara yang benar, ma'ruf, mau berdoa, ya udah, tidak usah panik. Oh ya, channel partai ditutup, tenang, itu nggak ada masalah, karena kita nggak tahu yang terbaik yang di mana. Doa saya pun tidak pernah menjadi Allah jadikan saya menjadi wali kota, enggak, saya jadikan yang terbaik gitu kan. Kalau memang itu tidak akan membawa kebaikan, mudah-mudahan ya Allah, amit-amit jangan jadi wali kota. Kurang lebih. Sudah PBB PKS, partai mana lagi kan yang akan dijajaki? Targetnya sih siapapun juga yang mau, intinya sebenarnya bukan penjajakan kalau tim mungkin pemikiran penjajakan. Kalau tim ya, kalau saya pribadi lebih pengen silaturahim, karena nggak jadinya saya, minimal saya bisa share tentang apa yang bisa dilakukan untuk Tasik ini dari hasil analisa yang saya lakukan, dari hasil pembedahan wilayah yang saya lakukan, mungkin itu bisa memberikan manfaat. Hasil pengamatan ya, analisa Akang beberapa kali kunjungan ke kota Tasik, walaupun kampung halaman sendiri, tetapi ada jeda yang terjun. Apa sih, ada perubahan nggak Kang ketika Akang dulu di Tasik sampai sekarang? Sebetulnya kalau perubahan banyak. Tapi yang saya sedihkan ini Indonesia bukan Tasik. Adik-adik SMA aja belum tentu tahu tentang sejarah bahwa di Tasik itu dulu aktivis pertama yang menjadi ketua partai di Suriname Belanda orang Tasik, Ebet Kadarusman orang Tasik,
orang ada yang tahu bahwa Raden Temenggung Wiradadaha itu adalah seorang bupati Sukapura yang memiliki nilai keislaman yang sangat kuat, bahwa ada yang juga keturunan Nabi Allah Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui Fatimah yang menikah kepada Sayyidina Ali, dan lahirlah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah yang mengundurkan diri. Khalifah yang mengundurkan diri dari kekhalifahannya untuk menghindari pertikaian itu adalah punya keturunan yang namanya Syekh Abdul Muhyi yang sekarang di Pamijahan makamnya. Jadi ada sejarah-sejarah yang adik-adik tidak tahu. Dan itu sebetulnya makanya spirit orang Sunda begitu. Bukan sieunan, tapi sieun ku Allah. Ketika ada Wiradadaha 6 mengundurkan diri dari kepemimpinannya karena dia tidak mau kerjasama dengan Belanda. Wiradadaha 8 dia mengundurkan diri ketika Belanda menyuruh menanam sesuatu yang akan menyengsarakan masyarakat. Jadi ketika mengkaitannya lebih kepada jauh kemudaratan, pimpinan atas menekan harus begitu, antara dua pilihannya, perang yang melahirkan pertikaian atau udah diam. Nah, Sayyidina Hasan juga pada saat itu kalau berperang dengan musuhnya pada saat itu yang merupakan orang Islam juga pasti akan menang. Tapi beliau berpikir kalau saya berperang maka akan banyak korban dari kedua belah pihak. Daripada seperti itu, baik, saya akan mundur. Silahkan. Gitu kan. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib mengundurkan diri. Dan siapa Sayyidina Hasan itu adalah cucu Rasulullah yang paling disayangi. Jadi ketika Rasulullah dakwah pun beliau bilang, kalau siapapun yang menyayangi cucuku ini, aku akan mendoakan dia kebaikan untuk surga. Oke, kurang lebih kayak gitu. Para kanca Priangan TV, kita lanjut perbincangan berikutnya setelah pariwara berikut.